Shalom, apa kabarnya hari ini? Saya percaya kabar saudara semuanya adalah kabar luar biasa, sebab yang menyertai saudara adalah Tuhan kita yang luar biasa. Saya ingin bertanya kepada saudara, adakah di antara saudara yang sampai pada saat ini masih menanti-nanti jawaban doa saudara? Adakah di antara saudara yang sampai pada saat ini doanya belum juga dijawab oleh Tuhan? Saya ingin beritahukan kepada saudara, saudara harus tetap percaya, saudara harus yakin, saudara harus tetap bersabar. Waktunya sebentar lagi saja, doa saudara pasti dijawab oleh Tuhan. Saya ingin membagikan sebuah ilustrasi kepada saudara. Seorang pemuda berniat untuk berlibur ke sebuah pulau, dan dia pun mempersiapkan semua bekal, semua kebutuhan yang ia perlukan di tengah-tengah pulau itu. Dia mulai mengumpulkan bekalnya, dia mulai mempersiapkan tenda untuk ia boleh berlindung di tengah pulau tersebut. Dan tidak lupa juga ia meminta tolong kepada seorang warga supaya warga tersebut boleh menghantarkannya memakai kapal ke tengah-tengah pulau itu. Si warga pun mengantarkannya, dan setelah tiba di tengah pulau tersebut, si warga pergi dan meninggalkan si pemuda di dalam pulau itu. Di dalam pulau itu, si pemuda sangatlah menikmati. Wah, betapa pulau ini indah. Aku have fun. Semuanya aku bisa nikmati. Pemuda sembari menikmatinya, ia masuk ke dalam hutan, ia menikmati segala karya Tuhan yang luar biasa. Dia keliling-keliling di sana, dan dia sangat have fun dan enjoy di tempat pulau tersebut. Sembari ia menikmati semuanya keindahan pulau itu, ternyata ada yang aneh saudara. Ia mulai tersesat. Ia bingung untuk jalan pulang kembali di mana kapal tadi meletakkan dia. Dia tidak tahu lagi pulang ke arah ke sana. Dia mulai bingung, dia mulai mencari-cari cara, tetapi ia gagal. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tunjukkan bagiku jalan keluar supaya aku boleh keluar dari tempat ini. Tetapi Tuhan belum juga menolongnya, saudara. Ia berpikir, kenapa tidak saya coba saja merakit sebuah sampan supaya saya boleh kembali pulang ke asal saya. Ia pun mulai mengumpulkan, ia masuk ke dalam hutan, mulai mengumpulkan bambu-bambu. Ia mencari tali dan mengikat bambu tersebut dan mulai merakitnya, dan sampannya pun siap untuk dipakai. Hanya satu yang kurang, alat untuk ia boleh mendayung sampannya ia belum kerjakan. Ia kembali masuk ke dalam hutan mencari sebuah kayu untuk membentuknya supaya ia boleh gunakan untuk mendayung sampan tersebut. Setelah ia cari, ia masuk ke dalam hutan, dia cari-cari kayu tersebut, dan ia kembali ke tempat di mana ia merakit sampan itu. Betapa dia kaget melihat sampan yang sudah ia rakit hangus terbakar. Asapnya naik ke atas, dan dia menangis, dia menjerit, dia menyalahkan Tuhan, dan dia tidak tahu lagi apa yang ia harus lakukan. Dan keadaan pada saat itu, keadaan yang ada di tengah-tengah pulau itu sangatlah tidak baik. Cuaca sangat buruk, ada badai. Saya percaya apabila ia menggunakan sampan yang ia sudah bentuk, yang ia sudah rakit untuk boleh menyeberangi pulau tersebut, ia akan mati, ia akan hanyut tenggelam karena ada badai yang tidak tanggung-tanggung. Tetapi dia nekat saudara untuk membuat sampan tersebut. Pendek cerita, sampannya kebakaran dan asapnya mulai naik ke atas. Ia pun menangis, ia menyalahkan Tuhan, ia mengutuki Tuhan. Tuhan, kalau Engkau tidak dapat menolong aku,
Kenapa sampanku pun engkau biarkan terbakar? Dia sudah kehabisan akal, saudara. Dia duduk dan tidak tahu lagi berbuat apa-apa. Dengan pandangan yang sangat jauh, dia melihat sebuah kapal datang untuk menghampirinya. Betapa kagetnya dia. Wah, kok ada kapal yang menghampiri aku? Kok ada orang yang tahu kalau aku ada di tempat ini? Ternyata, saudara, semua warga melihat bahwa di tengah pulau tersebut ada satu orang yang memerlukan pertolongan. Lewat kebakaran, lewat asap yang naik ke atas, warga tahu bahwa seseorang memerlukan pertolongan di tengah-tengah pulau tersebut. Setelah itu, dia melihat kapal mulai mendekatinya, dia pun mulai menangis, dia tersungkur, dia meminta ampun kepada Tuhan. Dan dia pun boleh selamat. Walaupun ada badai, tetapi kapal tersebut boleh cukup kuat untuk alat mereka untuk menyeberangi pulau itu, supaya boleh sampai ke asal mereka kembali. Nah, demikianlah, saudara, betapa cara Tuhan itu bekerja di luar dari akal manusia. Tuhan akan bekerja dengan caranya sendiri. Semuanya Tuhan boleh perbuat. Demikianlah Tuhan, betapa karya Tuhan itu luar biasa. Cara Tuhan itu ajaib. Mungkin kita berpikir, Tuhan, jawablah doaku dengan seperti ini, Tuhan. Oh, no. Tidak seperti itu, saudara. Doamu pasti dijawab dengan cara Tuhan sendiri. Demikianlah ilustrasi pada saat ini. Semoga lewat ilustrasi saat ini, saudara dapat diberkati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.